lagi dengan Selak Esok. Nah, kali ini kita ngobrol-ngobrol sama beliau yang satu ini. Ini orang bisa dikatakan berbahaya. Waduh, apa itu? Orang berbahaya. Jadi apa yang akan kita simak, ya, apa yang akan kita obrolkan, simak baik-baik. Senang bro. Siap bro. Apa tadi? Selak esok. Selak Esok. Apa bro selak esok bro? Selak Esok itu Keburu. Esok itu pagi. Jadi sebelum pagi kita harus dulu. Kalau bro. Sebelum ayam berkokok, kita meong duluan. Siap. Gue dikadir. Oke. Kita kenalan dulu sama beliau ini yang satu ini. Langsung saja. Monggo Mas. Nggih. Perkenalkan, nami kula Mas Fajar. Wah, di mas-mas iki mana? Fajar Indah. Perumahan. Alamate wonten mriki wonten Kidul kantor kecamatan Kerjo. Arum. Sampun ngaten tok napa? Jarum. Nah, jadi Cita-cita mboten tok. wah. Cita-citanya apa ini Mas Fajar? Kayaknya cita-cita sudah tercapai ya. Cita-citane pilot sakniki malah dadi Wah, ingin jadi pilot. dadi pilot kapal selam malah saya. Ini jadi Mas Fajar ini beliau ini musisi ya. Jadi gimana Mas? Dulu awalnya kok bisa terjun ke musik itu gimana Mas Fajar? Ya gimana ya? Susah sebenarnya diceritakan, sejarahnya sangat panjang. Ceritanya panjang. Oh. Pelan-pelan Mas, ini waktunya banyak sekali Mas. Kita slow aja Mas. Jadi ceritanya dulu itu kan kakak saya yang Mbak itu kan punya koleksi kaset klasik rock dulu Mas, kaset GNR, terus Led Zeppelin, Metallica. Itu kaset cilik. Nah, kaset kita itu. Lah, Kasihnya banyak. lah masku itu biasanya kan dia itu apa ya, menirukan sesuai dengan passion band tersebut, band yang menyanyikan lagu. Misalnya kayak Metallica, dia mesti apa? Ikut irama gitare Kigemet misalnya gitu ya. Terus misalnya GNR, masku itu Mas, biasanya malah ning keyboard kan ada keyboardnya kan, iya toh, ada keyboardnya. Disirit itu gitu biasanya gitu. Nah, dari situ kan aku kan tiap hari kan denger terus Mas, dia terus pengen kayak inspirasi. Oh. Lama-lama jadi seneng nih. Lama-lama jadi seneng. Awalnya dari kakak banyak. Iya, dari kakak dulu. Terus dari situ kok bisa ahli. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Nanti beliau ini main piano, nanti bisa kita lihat sama-sama. Jadi kan dari apa? Aku lihat masku itu loh. Ya malah aku kan awalnya kan seneng gitar Mas. Iya toh. Oh, seneng gitar. Senengi keyboard. Sak kecamatan wong karuan enek sejaman. Kami itu loh ya, belum karuan yang expert itu belum karuan ada gitu loh, satu kecamatan. Kalau gitar itu dulu kan banyak, Semua orang bisa lah. banyak yang aman itu Mas, dan yang keroncong bamba itu loh gitu. Gitar-gitaran biasa. Di depan rumah itu kan sering tiap hari lewat. Iso gitar. Coba kan main piano, kok iso ya gitu loh. Iya. Awalnya kayak gitu lah, terus diarahkan sekolah di IMI itu Yayasan Musik Indonesia. Untuk apa ya prosesnya untuk menjadi, kalau orang-orang sini ya, area sini kan nggak tahu ya beliau ini gimana sepak terjangnya kan, ya paling enggak sudah tahu semua. Proses untuk menjadi seorang Fajar ahli main piano itu berapa tahun? Ngulik-ngulik. Kalau
proses saya bisa main piano ya Mas ya, bukan proses saya bisa bermusik kan beda. Kalau bermain piano itu kan kita bisa secara skill. Kalau bermusik itu kan kaitannya dengan kita menghasilkan karya. Katanya lebih ke harmonisasi macam-macam kan. Kalau bermusik itu kan kita kan ada patokannya, ada SOP-nya kayak gitu. rumus lah. Ada rumusnya dari ya sekitar 6 tahun Mas dari itu. Jadi mulai sekolah berarti umur Kelas 5 SD. kelas 5 SD. 5 SD 8 Apa maksudnya? tahun Usianya apa? musik masuk sekolah berarti 8 Enggak, 9. Ya 9 tahun 10 tahun. 10 tahun. enggak maksudnya Sekitar tahun 93. 93 Di YMI Queen itu dulu. di Solo ya. Ah. Nah, jadi beliau ini dulu ini ya untuk menjadi seorang ini jadi sekolah dulu. Jadi sekolah kursus di YMI Solo. Nah, itu kesulitannya apa Mas untuk itu mempelajari piano itu apa notnya? Sebenarnya kalau not itu malah lebih Mas. Lebih mudah dipahami. Paling sulit itu kan malah di feel kalau piano itu di instingnya berarti ya. Iya, Main teman dinamika, kan keras lembut itu kayak dinamika ya itu yang perlu pengulangan terus itu, iya kan kalau dinamika. jadi enggak selalu tentang Kalau notasi kayak notasi itu kan jelas ada partitanya. Jadi setelah ahli tentu ada keinginan untuk bikin band pada waktu itu ya Mas Fajar. Nah itu band pertama yang Mas Fajar mungkin bentuk itu teman sekolah atau gimana ini? Kalau band pertama itu sekitar tahun 97 itu sama teman-teman sini, sama Mas Aan, Mas Didi, terus Mas Tony. Mas Tony ya, Tony drum gitu ya. Gitu. Pertama itu. Itu band pertama kali atau Iya, band sebelumnya itu pas waktu Enggak, band pertama sebelum kali aku kursus main dan band ya. sebagainya udah punya band apa iseng-iseng sama temen-temen SMP atau apa gitu. Kalau band pertama official ya Bu, maksudnya aku punya band. Masih ingat lagu pertama, Mas? Masih. Slang. Enggak, bukan. Biasanya lagu pertama kali yang dinyanyikan pertama kali ke Bukan, band. bukan. Nah, saya tahu ini. Oke, jadi pertama bikin sama teman-teman ini lingkup area Iya, kecamatan Kerjo ya. Jadi ini Mas Fajar ini di lingkungannya memang banyak sekali Iya. teman-teman yang suka musik pada waktu itu ya. Kalau nggak salah tahun 90-an Iya. di era-eranya slang, power slave banyak lah. Jadi band-band pada waktu itu memang banyak digandrungi. Ini enggak seperti band-band sekarang ini ya. Oke Mas Fajar. Siap. Untuk aliran musiknya itu Mas Fajar ini senengnya di aliran apa ya? Genrenya, Genrenya Mas. Kiblatnya. kiblatnya. Aku kiblatnya itu hanya dua sebenarnya. Toto sama Queen itu. Queen. Iya. Foto sama Queen ya. Yaitu influence terbesar maksudnya dalam style saya bermain terus membuat karya ya itu. Kenapa kok bisa Queen? Aku Kenapa Mas, harus Queen? kalau aku itu gimana ya, kalau dulu itu dengar Queen pertama itu kok ini sangat beda sekali dengan yang lain. Ini nggak ada, maksudnya ini tuh musik apa ya maksudnya? Musik cenah. Maksudnya ya musik cenah ngono lho. Ini apa ya? Rock bukan. Iya toh. Itu untuk band barat ya, Mbak. Iya. Kalau untuk nasional sendiri mungkin ada lokal itu. Kalau lokal Ada ada zamannya. kalau lokal itu kalau apa jenenge
band-band Indonesia lah. Band Indonesia itu ada 3 mas, Krakatau, terus Slang sama siapa ya? Tali. Dewa. Bukan, aku malah bukan, maksudnya maksudnya ya maksudnya seneng lagunya Dewa, cuma nggak mengaruhi permainanku gitu loh, nggak begitu mempengaruhi gitu loh. Itu Slang, Krakatau sama tahun 90-an mas. 90-an. Apa ya? Ini keadilan. Oh, gila. Anu mas, tentunya kan ngeband kan nggak mungkin latihan toh, terus cuma latihan terus kan manggung tuh mas. Iya. Pengalaman pertama kali manggung itu, kesan pertama kali manggung itu. Terus keren mas, semanang, kayak naik. Helikopter. Aku pengalaman pertama main panggung itu di Jamus Pulang mas. Saya tahu lagunya. Acara apa coba? Acara bersih desa. Rasulan kalau zaman dulu. Jadi tadi sempat apa ya? Bilang slang ya. Nah ini nanti ada ceritanya. Ini slang ini sangat menarik untuk dikupas ya. Ini bandnya juga band kurang ajar ini. Kalau dilihat dari mainnya Mas Fajar, kebetulan saya kan juga penikmat musik ya, jadi saya mengikuti Mas Fajar itu dari SMA ya Mas ya. Jadi saya SMA. dari SMA saya udah seneng nonton mainnya Mas Fajar. Jadi mungkin kalau menurut saya pribadi cara mainnya itu dengan mainnya si Indra P ya, Indranya Slang itu wah di situ feelnya main banget ya, terasa banget. Soalnya susah ya mas main Iya. permainnya Indra kan ya Iya. seperti itu ya. Mas Indra itu kan dia ditonjolkan dirasa sama Son. Nah Mainin gitu. itu bukan orang sembarangan Iya. juga master dan mixing luar negeri juga Iya. digarap juga ya mas ya, Iya. kalau nggak salah ya. Iya betul. Dia kan di-endorse oleh DAW, Digital Audio Workstation. Jadi ada software untuk rekaman kayak Catwalk kalau yang Bapak itu software rekaman luar negeri itu ada yang pakai Mas Indra untuk endorse. Jadi sebelum dia launching biasanya dilempar Mas Indra dulu, dicoba ini bagus atau enggak, ada kekurangan di mana, kalau udah fit baru Kembalikan dikembalikan terus di launching, rilis itu official. cut untuk latihan dulu sini nggak ada ya mas tempat studio itu kalau nggak salah dulu kalau teman-teman sini itu latihan harus ke Sragen ya, kalau nggak Sragen Karanganyar cukup lumayan jauh. Itu latihannya itu pada waktu itu di mana ini mas Fajar? Kalau nggak salah punya studio di rumah itu ya? Itu bukan studio mas, itu hanya kamar-kamar tuh yang tersulap. Ini merendah ini. Punya studio ini dulu. Bukan studio itu kan kamar nggak ada peredamnya, sudah kayak kamar-kamar anak sekolah kayak dia di mana toh. Cuma aku punya apa dulu mixer, terus speaker 2 itu. Jadi latihannya juga di situ. Latihan juga di situ. Pokoknya aktivitas bermusiknya di situ. Jadi bukan di sini ya? Bukan di sini. Nah, nanti ada ceritanya kok kenapa kok ini punya ini semewah ini ya. Kita kulik bersama-sama ya. Jadi waktu lihat latihan itu sama teman-teman kan otomatis ada ini ya, mungkin ada salah satu band yang disenangi ya. Oh yo, nggarap iki. Nah itu apa itu yang sempat dimainkan atau buat latihan, buat ngejam itu? Kalau pertama ya itu lagunya Stingy itu. Yang show pertama di Jamus ya waktu itu Stingy. Saya masih ingat, saya nonton soalnya. Waktu itu saya nonton. Itu keren, bagus. Udah keren banget ya zaman dulu ya. Wah, udah bisa nonton orang main di panggung itu, yang nonton aja udah seneng.
Kadang kita nggak lihat musiknya, lihat yang main. Kan? Setelah Stinky ada apa lagi Mas? Mungkin Kalau setelah Stinky itu kayaknya langsung karena kan yang gitar itu kan keluar karena dia harus kuliah di Jogja dulu Mas Yudi, terus diganti sama Mas Bambang itu Mas Dandut. Ya itu kan dia itu kan membawa apa ya, membawa pengaruh dalam bermusik. Dia kan secara apa, dengarnya tiap hari kan ya itu musik-musik slang, rock and roll gitu ya itu, terus Metallica, terus ngajaknya itu cenderung ke slang. wah Gitu. ini Ceritanya. mulai ke slang ini. Iya. Jadi kesulitan mungkin garap iki band-band ini gimana? Ada wah ini gampang ini. Misalnya ini enggak kita enggak main skill ya enggak ya. Ini cuman kenapa kok cenderung suka ke ini mungkin kan oh ya ini lagunya enak, ini skillnya lebih sulit. Gimana itu kan mungkin menginfluen Mas Wajar sama teman-teman. Oh, garap iki apa enak. Tapi kan angel lagi. Tapi katanya bisa juga. Bisa. Nah itu justru itu yang menjadi kita untuk tertantang gitu loh. Iya, kayak lagu-lagu terus terang lagu-lagu slang 1 sampai 5 itu kan lagu yang sangat bernyawa banget kan. Iya kan. Sulit juga. Iya. Skillnya sudah Sulit itu kalau sepintas kita mendengarkan. Sebenarnya kalau kepuasannya kan kalau kita sudah bisa. Iya toh itu. rasanya kalau kita sudah bisa bawain di atas panggung atau ikut event, nah itu baru terasa sekali. Kepuasannya di situ Mas. Ada ini Mas untuk apa? Pada waktu itu ada nggak genengan? Aku pengen itulah dari apa ya? Aliran atau musik atau genre yang seperti ini, atau mungkin ke depan bikin apa? Sebelum ada ini ya. Pada waktu itu ada gambaran oh iya aku nanti mau bikin studio, aku bikin band, bikin karya. Nah yang mungkin ini yang jadi kiblatku. Nah ini yang aku garap itu. Kalau dulu terus terang belum ada Mas, aku ngalir aja. Maksudnya enggak bayang buat studio kayak gini itu enggak ada gambaran, jauh dari mimpi itu. Yes, mengalir. Ngalir. Jadi ngikut rezeki yang di atas ya. Iya Mas. Jadi ya jadi seperti ini. Iya. Nah ini ngomong-ngomong gimana ini? Ini dulu kan nggak di sini ya. Soalnya saya dulu juga sempat nonton ya pada waktu latihan itu yang pertama kali yang diceritakan Mas Wajar itu cuma ruangan itu nggak ada ini peredamnya nggak ada, cuma ruangan ada alat-alat ini, alatnya juga nggak sebagus ini dulu. Drumnya aja drum wah itu tomnya itu gede gitu. Enggak seperti waktu ini ya, sak gentong. Ya sak gentong gitu. Jadi kalau dipukul dum. Itu gimana Mas Fajar? Ini ceritanya ini terbentuk jadi sebagus ini. Gimana? Kan ceritanya itu kan aku 2016 itu kan udah gimana ya istilahnya, pengen punya rumah sendiri lah, pengen mandiri. Terus ya ada rezeki bikin rumah, terus sekalian pengen apa ya, ada tempat untuk berkreasi. Ya ini jadilah studio ini. Ya. Simpel itu aja. Oh iya, ini kan buat ini tahu juga ya Mas ya. Iya. Sudah paling enggak kalau di sekitar sini sudah banyak yang tahu. Sudah Sama Tenggerjo ya. Jadi Arjuna kan ini. Ya. Nah, kenapa kok bisa Arjuna itu? Arjuna itu kan terinspirasi dengan nama Arjuna. Iya, itu kan karena pengen jadi Arjuna atau ya itu kan Arjuna itu kebetulan itu kan nama anak saya yang Wah. Ya. Jadi dikasih kan. Gitu ya. Anak yang kecil ini
yang Iya. paling ragil. Iya, yang paling ragil. Arjuna ya, ini sudah terbentuk sedemikian rupa, cuma ini mungkin kurang finishing aja ya Mas Fajar ya. Jadi untuk ke depan kan tentu saja untuk direntalkan ya ini. Yes. Untuk teman-teman ya di lingkup Batu Jamus Kerjo nanti bisa langsung ke sini, tapi ini belum ready, masih di Paling ya tahun baru udah ready Mas. Tahun baru? Iya, 1 Januari. Ya. Jadi teman-teman yang suka musik, yang punya band, teman-teman harus ke sini nih. Ini tempatnya cozy ya, parkirannya luas, alatnya juga mewah, kalau saya bilang ya, Wah, komplit, ya. tempat nyaman. Tempatnya ya enak lah. Itu apa itu untuk apa gerambiangan Mas, untuk mungkin per jam untuk biayanya. Oh, biaya untuk biaya rental kita Untuk biaya kalau rental 1 jam 40, kalau ambil sekaligus 2 jam kita diskon 10.000 jadi 70.000. 70.000. Oh, kalau langsung 2 jam. Jadi mending langsung 2 jam. Yes. Jadi uangnya nanti kalau biasanya kan patungan ya. 5 orang, patungan 10 atau 20.000. Nah, nanti bisa lah ngambil 1 atau 2 jam atau mungkin langsung 3 jam ya, terserah teman-teman sendiri ya. Tapi kalau saya untuk tempatnya ya bagus, enak, rekomen. Oke Mas Fajar, ini ada planning lagi atau mungkin untuk teman-teman Batu Jamus Kerjo Planning apa Mas? mungkin di sini nanti Kalau ke depan untuk- itu saya perluasan saya untuk ke recording Mas. bisa buat rekaman. Bisa buat recording untuk tahun 2021 insya Allah saya malah ke rekaman nanti. ada fasilitas ya buat Fasilitas buat teman-teman rekaman. yang pengen buat lagu menjadikan ya, pengen buat lagu, membuat karya bisa di sini nanti. jadi nggak usah Bisa difasilitasi di sini. ya nggak usah jauh-jauh ya, jadi di Iya. sini nanti sudah tersedia ya. Siap. Enak ya kalau ngomongin musik ya, kita nggak ada habisnya Mas Fajar ya. Yes, Nah, Mas. mungkin kita semua juga semua musik ya. Jadi nanti kalau mau bicara tentang musik khususnya sama beliau ini Mas Fajar, nah ini Sering-sering juga bisa. Betul. Sering tentang musik. jangan sungkan ya datang ke Siap. sini. Ini beliau ini welcome kalau mau belajar atau mau sharing tentang musik, sini tempatnya yang enak. Oke, ada lagi teman-teman yang mau disampaikan atau Mas Fajar buat teman-teman Batu Jamus Kerjo? Jadi Mas Fajar itu kedepannya kan gak hanya studio aja Bang. Iya. Mungkin biar teman-teman nyaman bermain musik sambil nunggu, mungkin ada tempat untuk Nongkrong. atau Ya, ada fasilitas ya. fasilitas Ya. yang Ya ini yang dalam waktu dekat sebelum saya perluasan rekaman itu malah itu Mas, mau bikin wedangan di depan situ. Ya. Ini buat tempat gibah. Ya, tempat gibah number 1 Nah, nanti. sangat cocok gibah. buat main tak-tak bisa Nah. ya. Ya. Oke Mas Fajar, kalau untuk teman-teman sendiri Mas, mungkin ada pesan atau apa ya, unek-unek buat teman-teman Batu Jamus tentang musik khususnya ya. Soalnya kan Ya, kalau tentang musik untuk teman-teman di Kecamatan Kerjo atau Batu Jamus ya, pokoknya tetap semangat, jangan patah semangat lah, tetap spirit, Optimis. pokoknya optimis. Karena walaupun kita itu tinggal jauh dari kota, tapi sekarang kan fasilitas itu sudah sangat mendukung. Fasilitas untuk mewujudkan karya, untuk kita berkreasi itu kan sudah sangat mendukung. Jadi jangan kita berkecil hati karena kita tinggal di desa gitu. Ya seperti itu. Pokoknya tetap semangat, tetap berkarya. Pokoknya fokus dalam tujuan.
Oke, itu teman-teman obrolan kita ya setelah esok. Jadi terima kasih sekali buat Mas Fajar sudah menyediakan tempat yang enak buat nongkrong, buat ngobrol. Nanti ke depan kalau sudah jadi, khususnya yang tempat gibah tadi, ya, kita nanti akan berkunjung ke sini lagi. Siap. Bukan untuk main musik. Gibah. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi. Salam. Lokasi Mas. Oh iya, sini. Lokasinya Dari kecamatan sebelah mananya? Dari Kecamatan Rejo, kalau dari arah Batu Jamus belok kanan, arah Waduk Gondang kira-kira 100 meter kanan jalan. Arjuna Musik Studio. Arjuna Musik Studio. Jangan lupa dicatat ya. Jangan sungkan. Tempatnya rekomen sekali. Oke, itu teman-teman. Terima kasih sekali Mas Fajar waktunya. Sama-sama Mas, terima kasih. Sampai ketemu lagi.